Komposisi itu ada di berbagai elemen. Ada di manusia, ada di alam, ada di bangunan. Pendekatan yang akan saya sampaikan mengenai komposisi itu lebih ke arah komersil. Jadi mungkin lebih ke implementasinya. Karena komposisi itu sebagai dasarnya dan nanti si foto itu sebagai hasilnya. Atau misalnya tangan si Elmah tiba-tiba sakit satu gitu tah. Maksudnya bukan yang disabilitas ya. Maksudnya bayangin kalau dulu manusia diciptakannya seperti itu gitu. Nah, kita sekarang sudah bisa ibaratnya membuat analisa nih. Oh ya, berarti komposisi itu sepenting itu. Bahkan sadar tidak disadari untuk membuat foto lebih enak dilihat. Nah, salah satu tujuan komposisi itu agar pesannya tersampaikan. Belajar menganalisa dengan komposisi yang ada. Kenapa? Fotografer menempatkan objeknya di persimpangan yang sebelah kiri saya, tidak di sebelah kanan. Saya sudah jadi abadi, saya sudah jadi alumni Unsil. Tapi saya masih mengikuti kelas karena saya merasa masih kurang dalam ilmu fotografinya. Nah, makanya karena sekarang kita dalam sesinya pembelajaran, ya mau tidak mau kalian itu jangan hanya mengandalkan dari kelas-kelas seperti ini saja. Tapi di luar ini pun itu harus ibaratnya sering-sering belajar. Oke, sekarang kita akan belajar komposisi sesuai dengan tema yang diberikan oleh kepengurusan. Nah, karena background saya dari komersil, jadi ibaratnya sekarang saya sudah jarang hunting foto, misalnya street ataupun foto-foto yang di luar komersil, terbilang jarang gitu. Karena misalnya saya ada kerjaan yang lain. Nah, makanya mungkin nanti pendekatan yang akan saya sampaikan mengenai komposisi itu lebih ke arah komersil. Jadi mungkin lebih ke implementasinya. Karena komposisi itu sebagai dasarnya dan nanti si foto itu sebagai hasilnya. Nah, yang nanti saya akan ambil beberapa contoh itu khususnya yang saya garap sendiri. Nah, itu pendekatannya ke pendekatan komersil. Saya akan coba simulasikan. Nah, kita sekarang belajar komposisi. Komposisi itu ada di berbagai elemen. Ada di manusia, ada di alam, ada di bangunan, ada di alam semesta yang lebih luas, di galaksi, semuanya itu menggunakan komposisi tanpa kita sadari. Oke, boleh L kayak gini merentangkan tangannya. Nah, ketika kalian melihat L secara tadi ada porsi ya di sana, ada porsi atau posisinya. Nyaman dilihat tidak? Sebagai manusia ya, sebagai manusianya nyaman dilihat tidak? Ada dua mata, satu hidung, satu bibir, dua tangan dan lain-lainnya. Menurut kalian apa ya? Si ukurannya enak tidak dilihat nak? Atau misalnya tangan si Elmah tiba-tiba sakit satu gitu tah. Maksudnya bukan yang disabilitas ya. Maksudnya bayangin kalau dulu manusia diciptakannya seperti itu gitu. Tiba-tiba kayak gini tangannya teh. Dulu ya, pada saat Tuhan menciptakan manusia. Atau misalnya kepalanya itu misalnya berbentuknya segitiga misalnya. Pada saat Tuhan menciptakan manusia. Atau kakinya satu kayak gini. Nah, itu secara proporsi itu tidak enak. Berarti itu sebetulnya secara komposisi pun itu tidak teratur. Nah, makanya gunanya komposisi dalam fotografi itu sangat penting sekali. Ya, bukan hanya sekedar estetika, bukan hanya sekedar enak dipandang, tapi memang itu aturan yang ada. Di sini karena di sini tidak ada ini ya, tidak anak matematika ya, tapi ada anak-anak teknik nih, biasanya pintar matematika. Nanti kita akan coba hitung-hitungan ya. Dalam fotografi itu erat kaitannya dengan matematika. Jadi kalau kalian sekarang terjun ke fotografi ya berarti kalian harus mempelajari semua ilmu. Matematika, bahasa, kemudian geografi dan segala macamnya. Kalau kalian sudah memahami semua ilmu itu, kalian bakal enak motretnya gitu. Sekarang komposisi itu erat kaitannya dengan hitung-hitungan matematika. Ada porsinya. Bagaimana cara membagi gambar, meletakkan si subjek dalam misalnya tiga bagian si gridnya, ataupun misalnya yang tadi golden ratio ataupun segala macamnya. Itu bakal erat kaitannya dengan hitungan matematika. Tapi sekarang kita sepakati bahwa komposisi itu sangat penting. Ya, berarti nanti setelah komposisi kalian akan belajar mengenai teknik mungkinnya atau apa setelah komposisi? Genre. Kalau teknik udah? Belum. Teknik baru dasarnya. Teknik pengambilan udah. Atau baru dasarnya? Teknik pengambilan foto. Ya, udah. Oke, silakan, terima kasih El. Nah, itu contoh di manusia ya. Karena kenapa? Karena nanti kalian itu ketika motret
Bisa saja motret manusia, bisa saja motret hewan, bisa saja motret alam, ataupun yang lainnya. Nah, kita sekarang sudah bisa ibaratnya membuat analisa nih. Oh iya, berarti komposisi itu sepenting itu, bahkan sadar tidak disadari, untuk membuat foto lebih enak dilihat. Nah, sebetulnya sekarang juga, ini buat pengurus juga mungkin ya, karena dari pengurus store-nya hanya beberapa komposisi, berarti sekarang tidak akan dipelajari semuanya. Karena komposisi itu banyak. Ya, tidak hanya ada 6-7 komposisi. Tapi sekarang, biar enak, biar kalian juga nanti implementasinya lebih gampang, kita pelajarinya sekarang itu kurang lebih ada 7 komposisi yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Komposisi berarti susunan, tata susun, atau gubahan. Susunan, tata susun. Nah, berarti ada elemen-elemen yang disusun. Ketika kalian di kos-kosan atau di rumah menyusun lemari, atau menyusun baju-baju yang ada di dalam lemari, pasti kalian itu tidak akan seenaknya. Tapi gak tahu tah laki-laki ya. Misalnya, baju dicuci langsung gulungkan, lempar ke lemari, gulungkan, lempar ke lemari. Nah, itu berarti tidak mengikuti aturan komposisi. Atau misalnya di sini biasanya kalau anak-anak teknik biasanya seneng sekali setup mejanya buat misalnya nugas ataupun buat kerja dan segala macam. Nah, itu pasti dia memperhatikan komposisi. Nah, secara KBBI komposisi berarti susunan, tata susun, atau gubahan. Nah, kita lihat komposisi fotografi adalah penataan berbagai elemen visual dalam sebuah bingkai foto. Berarti dalam sebuah visual itu terdiri dari beberapa elemen yang tentunya disusun. Nanti ada aturannya, ada aturan komposisinya. Jadi intinya nanti ada beberapa elemen disusunkan, dirangkaikan dalam aturan sebuah komposisi sehingga terjadilah sebuah gambar. Yang tadi karena komposisi penting, gambarnya bakal enak dilihat, gambarnya bakalan lebih estetika dan segala macamnya. Nah, kurang lebih tadi itu kalian tidak menyinggung masalah message, masalah pesan. Suka fotografi dari kapan? Baru-baru ini. Dari SMA. Dari lama sih. Dari lahir? Enggak. Dari kapan? Dari SMA paling. SMA. SMA kelas 1. SMA juga. Baru pas kuliah berarti ya. Oke. Tujuan kalian motret apa? Tujuan kalian memotret atau membingkai sebuah subjek apa? Mengabadikan momen. Berarti biar momennya terarsipkan ya. Ada lagi gak? Menyampaikan pesan. Nah, kalau misalnya kamu pengen menyampaikan pesan kepada wanita, ya melalui pesan chat, biar pesannya bisa terbaca, berarti pesannya harus bagaimana? Harus menarik. Oke, harus menarik. Mungkin kalau menarik itu lebih ke subjektif ya. Mungkin pesannya itu harus sesuai dengan aturan bahasa gitu. Kalau misalnya ngetik ke cewek, misalnya ya, itu kan nggak tahu bahasa apa ya. Kan misalnya, halo kamu sudah makan belum? Itu kan menggunakan bahasa Indonesia. Berarti ada aturannya, ada elemen yang disusunnya. Makanya pesannya bakal sampai. Begitupun fotografi. Nah, salah satu tujuan komposisi itu agar pesannya tersampaikan. Nah, tadi misalnya, saya mah ada bukan buat disampaikan ke orang lain, tapi kan buat mengabadikan momen. Taruhlah momen itu disimpan sendiri fotonya. Tapi suatu saat misalnya, si momen ini tuh yang sudah dipoto itu pengen dilihat baik sama saudara ataupun sama orang-orang terdekat. Tetap kan itu pada akhirnya mah message juga, menyampaikan pesan juga. Nah, tadi selain bisa menyampaikan pesan, kita juga dengan adanya komposisi itu bakal bisa merasakan si fotonya itu sendiri. Kalian pernah tidak merasakan, kalian melihat sebuah foto, terus kalian bisa merasakan emosinya, ya, emosi sedih, emosi bahagia, dan emosi-emosi yang lainnya. Nah, itu bakalan hadir ketika elemen pendukungnya itu hadir juga. Tapi sekarang, saya pengen nanya dulu deh, kalau kalian, itu masih kuliah ya? Masih kuliah. Kalau Yogi motret saya, misalnya, Yoga motret saya, ini saya sebagai subjek atau sebagai objek? Objek. Kenapa saya sebagai objek? Oke, dalam bahasa objek itu apa? Subjek itu apa?
Oke, subjek itu pelaku. Ya, subjek itu pelaku. Objek itu berarti yang dikenai perlakuan. Nah, subjek itu subjek itu bisa dicari dengan pertanyaan siapa dan apa. Siapa dan apa itu untuk mencari pertanyaan subjek. Nah, tapi begini, yang masih menjadi perdebatan di Indonesia itu, ketika kita mengcapture itu disebutnya objek. Padahal kalau di luar itu tidak disebutnya objek, tapi disebutnya subjek. Karena kan tadi dalilnya itu subjek itu kita bisa mencari subjek dengan dua pertanyaan. Siapa dan apa. Oke, kalau misalnya kita motret laptop, ya dari sini motret laptop, berarti si laptop itu sebagai subjeknya. Apa yang dipoto? Si laptop gitu. Kemudian elemen-elemen yang lain yang pendukungnya itu disebutnya objek. Nah, tapi kebanyakan kalau di Indonesia itu disebutnya objek karena si pelakunya itu orang yang memotretnya gitu. Jadi seakan-akan si subjeknya itu orang yang memotretnya, kita yang memotretnya sebagai subjek dan yang difotonya sebagai objek. Nah, tapi biar nantinya tidak bingung, jadi kita samakan dulu persepsinya. Tapi nanti ketika di luar mah penyebutannya bebas, mau itu objek, mau itu subjek, yang penting kalian bisa memahaminya. Karena nanti kan gini, takutnya kalau saya menjelaskannya, nanti subjeknya harus gini ya. Nah, yang ada di pikiran kalian subjeknya si orang memotretnya gitu. Jadi kalah nggak nyambung gitu. Karena akan berkaitan dengan si komposisi itu sendiri. Kita sepakati kalau kita masuk ke POI, point of interest itu sebagai subjeknya dan elemen-elemen lain pendukungnya itu sebagai objeknya, ya. Nah, tadi berarti ini ada yang benar ya. Ada yang berkaitan dengan nulis mengenai jenis-jenis si komposisi. Yang pertama ada rule of third. Ini sebagai komposisi sejuta umat ya, komposisi yang dasar. Yang pasti kalian juga sering menggunakannya. Oke, biasanya kalau kalian memotret, nah ini baik CA ataupun pengurus, biasanya untuk yang mencirikan bahwa itu rule of third dari apa cirinya? Ada apa tuh dalam sebuah, sebelum kita mau motretnya tuh? Ada grid. Gridnya ada berapa? Gridnya ada berapa? 6. Oke, gridnya vertikal atau horizontal? Vertikal atau horizontal? Vertikal horizontal. Gak usah ragu, dua-duanya gitu. Saya kan nanya dua-duanya. Jadi si rule of third itu dibangun dari dua garis yang bersilangan ya. Ada garis vertikal dan garis horizontal. Nanti kalian kalau misalnya, nah ini nih yang caca. Teknik fotografi membagi gambar menjadi 9 bagian yang sama besar ya. Jadi si frame-nya itu ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang dihubungkan oleh dua garis vertikal dan dua garis horizontal. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya. Ketika kamu pengen motret dengan teori rule of third, kira-kira mau menempatkan objek di mana? Di sini. Di sini. Di sisi kanan. Mohon maaf, subjek, mohon maaf. Di sisi kanan sini. Sisi kanan atau di tengah. Kamu di pinggir sini. Di pinggir. Kamu titik biru. Berarti opsional ya, mau di sini begitu. Di samping bawah di sini. Oke. Di sini juga. Oke. Tergantung. Pengen jadi mana? Kalau tergantung. Sesuai misalnya yang dari sana bisa. Di sini. Yang di sini. Ya, dari situ. Garis. Ya, sesuai yang tadi disesuaikan di si subjek. Oh, yang penting mah di garis gitu. Ya, sesuai garis. Jadi kayak ikutin garis, tapi nggak misalnya jangan lebih garis itu loh. Oke. Kamu? Pengen kita Di sini. Oke, gak apa-apa ya, pengen di tengah. Kalau saya mah pengen di mana ya? Kalau Ainur mau di mana ini? Rule of third. Biru. Biru yang mana? Di empat-empatnya? Di sini. Di sini. Oke ya. Rule of third di sini ada 9
ini 9 gambar 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian dihubungkan dengan 2 garis vertikal dan horizontal. Nah, tadi ada yang bilang pengen di sini, pengen di sini, pengen di sini, ataupun di garisnya. Nah, yang tepat untuk teknik rule of third itu kita menempatkan subjek itu di persimpangan garis. Dan sifatnya opsional. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Kalau di tengah itu nanti ada komposisi yang lain. Ya, bukan komposisi rule of third. Kalau di bawah itu nanti kita bingung, ini subjeknya yang mana gitu. Kalau misalnya di pojok bawah, kemudian ataupun di tengah, kalau di bawah. Takutnya misalnya ketika kalian post nanti si gambarnya juga bakalan malah kepotong. Nah, itu untuk rule of third. Jadi itu sebagai ini paling gampang ya. Paling gampang itu kalian sekarang buka HP pun itu bakal langsung ada fiturnya ya, fitur grid-nya untuk yang rule of third. Nah, ini juga tidak sembarangan. Ya, tidak ya. Ini karena tadi ya udahlah, yang penting mah 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Jadi si garisnya itu pengen digeserin oleh kalian itu. Yang penting nanti pada saat fotonya udah jadi, tuh foto saya udah rule of third nih. Udah garisnya digeserkan, nggak seperti itu. Karena tadi juga dibaginya 9 bagian yang sama besar. Berarti sama komposisinya. Nah, ini sudah ada aturannya, sama. Nah, contohnya ya. Ini berarti ada di persimpangan titik yang di sini sama yang di sini garisnya. Oke. Saya sengaja milih foto ini karena saya pengen ada pertanyaan lanjutan, baik untuk CA ataupun buat pengurus gitu. Kenapa? Iya, kenapa? Boleh silahkan. Kenapa kira-kira? Jadi kita belajar menerawang ya, meskipun kita juga gak tahu motivasi si fotografer motret kayak itu tuh apa gitu. Tapi kita coba belajar menganalisa dengan komposisi yang ada. Kenapa fotografer menempatkan objeknya di persimpangan yang sebelah kiri saya, tidak di sebelah kanan? Ya, coba silahkan. Karena itu si subjeknya itu melihat ke kanan itu ke kiri. Jadi kalau misalnya disimpannya di sebelah kiri, nanti fokusnya bakal ke belakang. Oke, tepat ya. Tepat menurut persepsi saya juga kayak gitu ya. Tapi gak tahu si fotografernya apa motivasinya. Tapi kita coba analisa dengan misalnya, karena kita juga punya logika ya, semuanya punya logika. Matematika itu bisa pakai logika. Si objek ini kalau kita pindahin ke sini, itu di sini bakalan jadi aneh banget gitu. Karena si anjingnya juga, saya bukan kasar ya, ini karena karena subjeknya si anjing ya. Karena si anjingnya juga ngelihatnya ke arah sana. Kalau di sini, nanti di sini akan ada kekosongan. Yang secara emosi itu bakal jadi kurang kuat. Kalau ke sini kan kita bisa, oh di sini ada apa ya? Secara tidak langsung pun secara psikologi kita melihatnya ke sini, karena ini ada space. Oh berarti ada sesuatu nih di sini yang dilihat. Kalau yang di belakang kan berarti kalau ininya di sini, berarti di sininya sesuatunya kesedihan mungkin ya. Karena kan misalnya kalau pundung jadi membelakangi gitu. Nah, itu juga diperhatikan pada saat penempatan si subjeknya. Jadi tidak seenaknya misalnya menempatkan di sebelah sini ataupun di sebelah sini. Tuh. Nah, tadi karena pendekatan saya komersil, jadi mungkin saya akan memberikan contoh-contoh yang sudah saya terapkan komposisi ini dalam dunia komersil. Nah, tadi kan ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah sini. Saya mas serakah pengen di persimpangan dua-duanya, coba dimasukinnya gitu. Nah, ini pada saat pemotretan prewedding, ya saya mencoba menggunakan komposisi rule of third tersebut. Nah, kurang lebih persimpangannya seperti itu. Ya. Nah, ini juga sebetulnya kenapa misalnya kita ngasih ruang dari sini ke sini, ya. Enggak dipepetin ke atas si subjeknya, misalnya ini kepalanya di atas sini gitu. Karena kadang-kadang kalau kita ngelihat foto, kadang-kadang suka sesek gitu. Kalau misalnya lihat foto yang komposisinya itu si subjeknya itu mepet ke pinggir gitu. Beda kalau ini kan misalnya sudut pandangnya dari kepala ke atas ya. Kalau ke kaki mah biasanya normal-normal saja. Tapi misalnya ketika dari kepala, ibaratnya dari sini teh mepet ya. Biasanya kita suka sesek lihatnya. Nah, makanya aturan komposisi itu juga digunakan biar lebih pas, biar lebih proporsional. Nah, ataupun misalnya tadi kita melihat menggunakan si opsional yang lain. Kalau tadi dua-duanya
Nah, sekarang dicoba si komposisi ini dipakai di persimpangan yang satu. Nah, kurang lebih sama gitu. Sebetulnya kenapa misalnya nempatinnya di sini, enggak di sini? Ini juga sebetulnya bisa nanti oleh kalian ketika pada saat memotret, tapi ini kan apa ya? Mudah-mudahan nanti kalian eksplornya ke segala genre fotografi kalau untuk sekarang. Jangan dulu tertuju misalnya, oh ya udah pengen langsung nurutin kayak gitu. Karena ini mah ranahnya komersial. Karena kan nanti juga komersial itu bagian dari genre. Jadi nanti sekarang mah kalian eksplor saja berbagai si kategori fotonya. Karena saya pengen nge-highlight si tangga ininya, gitu. Begitupun nanti ini juga bakal berkaitan dengan komposisi-komposisi yang lain. Jadi sebetulnya kuncinya dalam sebuah komposisi itu, dalam sebuah gambar itu, kalian bisa menggabungkan beberapa elemen komposisi. Jadi bukan hanya satu komposisi. Bahkan misalnya ketika komposisinya kaya, itu bisa aja lebih bagus si fotonya. Gitu. Dari mana, Ki? Oke, untuk yang kedua itu ada leading lens. Ya, dari kata dasarnya juga ada lens, berarti garis, berarti si komposisinya itu berkaitan dengan garis. Nah, jadi misalnya ketika nanti kalian melihat garis, berarti kan sudah tahu ya pola garis itu ada yang lurus, ada yang melengkung, tapi beraturan. Beraturan itu artinya pasti nyambung kalau sebuah garis. Ya, di sini juga kalian bisa melihat garis nih ya, ada garisnya, ada garisnya, ada garisnya. Nah, itu nanti bisa digunakan dalam komposisi fotografi. Nah, teknik leading lens membantu mata viewers tertuju pada titik pusat dan fokus perhatiannya pada beberapa elemen penting yang ada pada sebuah gambar atau foto. Jadi nanti ada beberapa tujuan dari leading lens itu untuk menghantarkan si mata penonton. Misalnya kalian mungkin pernah melihat foto gambar jalan, dari sininya itu gede tapi kesananya kecil. Nah, mata kita dituntut untuk melihat yang kecilnya itu apa gitu. Atau misalnya tuh kalian melihat jalan yang berbelok. Pasti misalnya dari tampak depannya itu gede tapi kesananya itu kecil. Nah, secara tidak langsung mata kita dituntut untuk menuju ke sana. Bisa jadi si point of interest-nya itu di sana, di titik akhirnya. Bukan di leading lens-nya itu. Karena leading lens itu sebagai jembatannya. Jembatan untuk menuju kalian menuju si point of interest-nya. Nah, kalau untuk yang leading lens, kebetulan saya kemarin ini juga kalau di komersil jarang sih nemu momen buat leading lens itu ya. Tapi kebetulan pada saat Spotify yang tahun kemarin, nah saya ketemu Ainur tuh pas lagi huntingnya. Saya motret. Nah, ini ya biasa aja sih fotonya sebetulnya. Cuman ini si elemen leading lens-nya. Nah, jadi tujuan saya motret, saya pengen mengantarkan si mata penonton itu ke POI si pengendara ini. Ya. Makanya, nah di sini ada garis. Ada garis, ada garis, ada garis, ada garis, ada garis. Pasti kita matanya tertujunya ke sini. Toh misalnya tidak ada objek motor pun, pasti nanti kita akan diarahkan ke sini pada akhirnya. Gitu. Dan subjeknya itu ada di sebelah sini. Itu ya, itu tujuan dari leading lens. Jadi mengantarkan subjek atau mengantarkan point of interest. Jangan sampai misalnya, nah misalnya ya ini Pak, ini ada leading lens, tapi kalian di sini tuh ada orang misalnya, kalian motretnya di sini, motret orang di sini misalnya ya. Nanti malah jadi bingung gitu. Jadi bingung tuh tujuan kalian motret itu pesan yang ingin disampaikannya tuh apa gitu. Apakah pengen ngeliatin seorang yang di sini? Kan suka ada ya. Siapa yang pernah ngelewat jembatan Cirahong? Acungkan tangannya. Wah, Ainur mas setiap harinya. Nah, pasti ada emang-emang yang minta duitnya. Nah, misalnya motonya teh moto si Mang Eta gitu ta. Di sebelah sini gitu. Nah, terus nanti tuh pasti kita sebagai penonton bakalan bingung gitu. Ini tuh mau diarahinnya ke sininya atau ke si Mang-Mangnya. Tapi kalau konteksnya jurnalis, nah ini berbeda lagi nih kategorinya. Kategorinya jurnalis. Ada si Mang-Mangnya itu no problem. Ketika misalnya di sininya itu ada antrian motornya. Di sini ada antrian motor, di sini ada si Mang-Mang, maka si foto Mang-Mang tersebut juga nggak bakalan aneh juga. Kalau konteksnya nanti fotonya foto jurnalis.
Nah, simetri ya. Tadi sempat disinggung, kalau tadi ada si rule of third, pengen nempatinnya di mana? Pengennya di tengah. Nah, ini mungkin lebih tepatnya ke simetri. Tapi, simetri itu bukan menempatkan objek di tengah. Ya, misalnya kalian motret objek lagi, subjeknya di tengah. Simetri itu ada keseimbangan antara kiri dengan kanan. Nah, itu simetri. Ya, jadi misalnya kalau hanya mendapatkan si subjeknya di tengah, tapi kiri kanannya tidak seimbang, itu nanti tidak akan simetri bobotnya, tidak akan balance. Jadi angka lebih baiknya ketika simetri itu antara bobot kiri dengan bobot kanan itu elemennya itu seimbang. Nah, misalnya ya di sini, ini ada foto arsitektur menggunakan komposisi simetri, bobot kiri dan bobot kanannya itu seimbang. Itu untuk simetri. Nah, ini dulu saya 2020 saya main ke Bandung, saya motret salah satu menara si Masjid Agung Bandung menggunakan teknik komposisi simetri. Jadi antara kiri kanannya ini seimbang. Bahkan sebetulnya ini juga nanti di depan bakal ada komposisi yang lain, negative space bisa juga masuk. Jadi tadi si komposisi itu kita bisa terapin di berbagai dalam satu foto dengan berbagai komposisi. Nah, ini tahu ini di mana kira-kira yang tahu? Misalnya secara garis bantu tidak ada. Tapi kan kita bisa memperkirakan tadi hitung-hitungannya. Nah, tadi kan rasionya 1:1,6. Nah, si rasio titiknya itu ada di 1,6-nya misalnya ya. Dan posisinya itu ada di sebelah mana? Nanti juga kan bisa kalau misalnya kita coba gambar, bisa juga digambar dipasin gambar si grid rule of third yang dua garis vertikal dan horizontal. Kemudian itu ditimpa oleh si golden ratio, kira-kira titiknya di mana gitu. Itu juga bisa digunakan sebagai perkiraannya posisinya di mana. Atau biasanya dalam grid itu yang ada yang dua garis, ada juga yang satu, ya. Bahkan ada juga yang lebih banyak. Nah, tapi nanti kita jelinya itu di 1/6-nya itu, 1,6-nya itu posisinya. Karena letaknya pasti di sana. Nih. Jadi kalau misalnya di sini ada 1:1,6-nya, nah pasti si rasionya atau si titiknya itu ada di 1,6-nya, enggak di 1/1-nya. Karena nanti si interestnya atau si POI-nya itu dihantarkannya ke sana. Nah, ditariknya dari sini, dari yang 1:1-nya menuju ke 1,6-nya. Itu untuk yang golden ratio. Komposisi yang sekarang dijelaskan itu kurang lebih ada 7. Sebetulnya masih banyak komposisi itu. Bahkan bisa nyampe belasan ya, 18. Hanya kalau yang tadi sudah disampaikan, itu tidak bisa dikatakan sebagai esensi juga atau yang paling esensi juga. Karena semuanya juga penting. Nah, kenapa tadi milihnya 7 materi? Karena di tornya ada 7. Kenapa di tornya ada 7? Ya mungkin itu kembali lagi ke pengurus. Mungkin pengurus kamu langsung 18 takutnya pusing. Ya udah jadi setengahnya dulu misalnya kayak gitu. Jadi tidak bisa dikatakan ini paling esensi atau paling tidak gitu. Karena semuanya juga sama beresensi. Nah, si perihal komposisi juga kayak tadi ya, dari framing. Framing itu ada beberapa turunannya gitu. Nanti itu. Jadi misalnya ada framing itu yang frame-nya itu cuman hanya sedikit porsinya, ada framing itu yang porsinya banyak. Nah, itu nanti ada lagi komposisinya. Tapi sebagai dasar bisa juga yang segini. Cuman kalau misalnya ditanya esensi, semuanya porsinya sama esensinya. Karena pastilah setiap komposisi juga dia ada feel, ada emosi yang ingin disampaikan dengan komposisi tersebut.